Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Sama Fauzia, absen 14 dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembebasan Irian Barat melalui jalur konfrontasi militer. Nah, tahukah kalian sebenarnya Irian Barat itu sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak Indonesia merdeka. Namun pada perundingan KMB tahun 1950, penyerahan Irian Barat ke Indonesia kembali ditangguhkan selama 1 tahun dan berhasil mencapai titik terang dalam suatu kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan. Namun ternyata kompromi pasal itu tidak menemui titik terang. Kemudian pemerintah Indonesia mencoba mencari cara lain dengan membawa masalah ini ke forum PBB, namun juga gagal. Puncaknya, pemerintah Indonesia membawa masalah ini ke Konferensi Asia Afrika, namun ternyata masalah ini juga tidak segera menemui titik terang. Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 30 September 1960 di depan forum PBB menegaskan kembali sikapnya tentang upaya mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Ternyata pidato ini membawa dampak positif bagi Indonesia, yaitu kembali dibukanya kasus ini untuk menjadi perdebatan di forum PBB. Kemudian PBB mengusulkan agar Belanda segera untuk menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Namun Belanda bersikeras untuk membangun negara Papua terlebih dahulu. Setelah semua upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi Belanda gagal, pemerintah kemudian menempuh cara terakhir, yaitu dengan konfrontasi militer. Bahkan untuk mensukseskan cara ini, pemerintah sampai mencari pertolongan persenjataan ke luar negeri. Melihat perkembangan militer Indonesia, Belanda pun semakin memperkuat posisinya di Irian Barat. Namun tentu saja pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah juga sudah menyiapkan langkah-langkah yang tepat untuk menghadapi Belanda sehingga Irian Barat dapat kembali menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, langkah-langkah ini akan dijelaskan oleh Indisa Regina Nazaria. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 langkah yang harus ditempuh dalam perjuangan merebut Irian Barat melalui konfrontasi bersenjata. Langkah yang pertama adalah merencanakan Trikora atau Tri Komando Rakyat. Pada 19 Desember 1961, melalui rapat umum yang dilaksanakan di alun-alun utara Yogyakarta, Presiden Soekarno mencanangkan Trikora. Trikora meliputi yang pertama gagalkan pembentukan negara boneka Papua oleh kolonial Belanda. Yang kedua, mengibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiap untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Yang kedua adalah pemberontakan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala ini dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962 oleh Trikora. Komando Mandala bermarkas di Makassar. Maijen Soeharto ditunjuk sebagai panglimanya. Tugas dari Komando Mandala ini adalah yang pertama merencanakan persiapan dan menyelenggarakan operasi militer untuk mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia. Kedua adalah merencanakan situasi militer Irian Barat sesuai taraf perjuangan diplomasi dan dalam waktu yang secepatnya agar Irian Barat diakui secara de facto wilayah-wilayah bebas atau diduduki unsur-unsur kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia. Langkah yang ketiga adalah operasi militer.
Operasi-operasi militer Markas Besar Komando Mandala dilakukan 3 fase. Fase yang pertama adalah fase infiltrasi yang dilakukan sampai akhir tahun 1962. Kemudian ada fase eksploitasi yang dimulai pada awal tahun 1963 dan ada fase konsolidasi yang dimulai pada awal tahun 1964. Pada tahapan persiapan atau infiltrasi, terjadi insiden pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962. Pertempuran di Laut Aru yang dilakukan oleh Komandan Yosudarso dan anggotanya yang menaiki KRI Macan Tutul gugur sebagai pahlawan bangsa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anirakel Putrisia dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah, yaitu pembebasan di Irian Jaya. Saya akan membawakan materi, pepera, dan hasilnya. Oke, pada 15 Agustus 1962, Indonesia dan Belanda berunding di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Perundingan terjadi antara Menteri Luar Negeri Subadrio dan Dr. Van Royen. Kedua pihak menyepakati perjanjian damai yang disebut Perjanjian New York atau New York Agreement. Untuk memenuhi isi perjanjian New York, pemerintah Indonesia sejak tanggal 4 Maret sampai 4 Agustus 1969 menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PEPRA di Irian Barat. Untuk menjamin keamanannya, PBB membentuk pasukan yang dinamakan United Nations Security Force atau UNSV yang dipimpin oleh Brigjen Saifuddin Khan dari Pakistan. Pelaksanaan PPRA disaksikan langsung utusan dari PBB, Belanda, dan Australia. Hasil dari PPRA menunjukkan bahwa rakyat Irian Barat tetap ingin bergabung dengan NKRI. Belanda menerima hasil tersebut. Hasil PPRA dibawa ke New York untuk disampaikan dalam sidang umum ke-24 PBB oleh partisan atau diplomat PBB. Sekian materi dari saya yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Nama saya Andani Batista, absen 4. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh Ana Rahel. Setelah Duta Besar Ortisans membawa hasil dari PEPRA ke New York, akhirnya pada tanggal 19 November 1969, di sidang umum PBB yang ke-24 menerima hasil PEPRA yang telah dilakukan Indonesia karena sudah sesuai dengan isi perjanjian New York. Sejak saat itulah Indonesia secara de jure dan de facto memperoleh kembali Irian Barat sebagai bagian dari NKRI. Terima kasih.